Oke, ini saya sudah bikin kotak ya. Untuk persamaan yang 2x berarti yang hitam. Saya bikin titik-titiknya. Oke. Untuk yang Y sama 2x tambah 1, saya bikin titik-titiknya. Ini berarti gini ya, yang merah ya, yang merah. Nah, ini berarti garis persamaan garisnya adalah Y sama 2x tambah 1. Ini adalah Y sama 2x. Bentuk baku dari persamaan garis berarti saya bikin kode ya, Y mx tambah C. Ini bentuk bakunya. Artinya ada sesuatu yang harus kita cari di sini. Satu lagi yang ini. Itu bentuk bakunya. Oke, pelajaran pertama yang harus kita tahu adalah yang pertama, membuat grafik persamaan membuat persamaan garis dari informasi soal. Ini harus kita tahu dulu. Contoh soalnya begini. Segini ya. Saya ambil yang merah ini. Sebuah persamaan garis bergradien 2 dan melalui titik 0,1. Tentukan persamaan garisnya. Oke, saya mulai bahas persamaan garis itu adalah seperti ini. Nah, berarti harus cari M ya. Tolong untuk langsung cuci muka. M itu apa? Nah, M ini kalau di yang seperti ini, M-nya berarti 2. Kalau sini M-nya 2 juga. M-nya. M itu apa sih Pak? M itu adalah kemiringan. Kemiringan garis. Sedangkan C itu adalah titik potong sumbu Y-nya. Contoh kamu lihat, ini sumbu Y-nya motong di satu ya, betul kan? Makanya sininya 1 ya. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis, jadi untuk menentukan persamaan garis, ya, langkahnya ada berikut. Langkah-langkahnya 1. Nah, kamu harus cari M-nya dulu. Nanti baru cari C-nya. Nah, bagaimana cara mencari M? Itu dia yang penting. Nah, di soal kamu sudah dikasih. Nah, kemiringan garis bahasa lainnya adalah gradien. Nah, gradien. Berarti di soal ini gradien sudah tahu kan? Berarti dari soal ini saya sudah tahu bentuk pertama sudah tahu. Y sama dengan 2x. Cuma belakangnya saya belum tahu. Ngerti? Sebelum tahu. C-nya berapa Pak? Oke, kalau karena saya tahu ini 01 ini, berarti dia ada lewat sini kan? Kebetulan ini
potongnya berarti saya tahu dong, 1 kan. Karena C adalah titik potong sumbu Y, berarti C-nya 1 kan. Berarti ini gitu. Persoalannya, Pak, kalau bukan lewat 1 gimana, Pak? Nah, itu dia, ini yang seru. Kalau ini selesai nih jawabannya gitu kan. Udah. Bagaimana saya ngomong dia tidak lewat 01? Oke, tapi lewat 1,3. Nah, kalau ini lain lagi cerita. 1,3. Pertama, memang gradiennya udah tahu ya. Berarti Y sama dengan 2X tambah C. Nah, untuk tahu C gimana nih? Udah belum? Oke. Tadi saya ada bikin tabel, betul nggak? Saya ada bikin tabel kan? Saya ada bikin tabel. Ini X, ini Y. Kalau saya pakai yang 2X itu, misalnya saya pakai Y-nya sama dengan 2X tambah ini, berarti saya tadi tulis mulai dari min 2, min 1, 0, 1 gitu. Selanjutnya, nah, ini kalau misalnya nih ya, kalau lihat, kamu bisa dapat Y karena kamu masukkan X ya, betul? Berarti ini jadinya min 3, ini jadi min 1, ini ada 1, sini 3, gitu ya, betul? Oke, kamu mau masukkan nilai-nilai X-nya di sini, betul ya? Nanti coba kamu lihat. Kalau ini kamu nggak tahu, saya anggap jadi C, berarti saya cari C tahu dong. Saya bisa mencari C, kenapa? Karena saya tinggal aja ambil salah satu titik, mau titik ini atau titik ini terserah. Aku ambil ini deh, contohnya saya ambil titik ini, aku masukin, saya masukin. Karena ini kan titik yang dilalui, betul nggak? Saya masukin aja. Y sama dengan 2X tambah C. Saya anggap C-nya nggak tahu. Y-nya berapa? Y-nya 3. X-nya berapa? 1. Berarti ini 3, sini 2. Ini. Tentu ini saya pindah sini ya. Jadi 3 kurang 2 kan. Berarti C-nya 1. Nah, cara itulah cara mencari C. Apa? Cara mencari C. Lo masukin aja titik yang dilalui. Ngerti nggak? Karena asalnya Y kan dari sebuah soal kan. Berarti ini kan pasti matematikanya masuk semua. Titik-titik ini boleh masuk. Kalau nggak percaya kita pakai titik ini. Saya cek dari pakai titik ini, oke? Dia bisa dengan 2X tambah 1. Tambah C, bisa tambah C, saya nggak tahu. Betul ya? Nah, aku masukin. X-nya min 2, Y-nya berapa? Min 3. Berarti ini min 3. 2 kali min ini berapa? Min 4. Betul kan? 3. Pindah sini jadi min 3 tambah 4. C, coba lihat. C-nya 1 kan? Tetap sama kan? Ngerti nggak? Jadi cara untuk lihat sudah ada di soal, sudah ada. Cara mencari C apa? Masukkan, oke? Masukkan satu titik, terserah ya, satu titik aja, satu titik yang dilewati garis ke dalam persamaan yang belum ada C-nya. Betul kan? Jadi kalau untuk mencari C yang saya di sini, saya ganti menjadi gini. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, saya nggak tahu ada gradiennya 2. Berarti Y sama dengan 2X tambah C. Nah, titik yang dilalui apa? Ini kan. Masukin aja. Berarti ini X, ini Y. Betul nggak? 3 sama dengan 2 kali 1. Karena X-nya 1 kan? Tambah C. Berarti 3 sini 2. 3 kurang 2. Berarti C-nya adalah 1. Jadi sempurnakan. Berarti persamaannya adalah, jawabannya ini adalah Y sama dengan 2X tambah 1.
Tuh, ini yang kita. Nah, selesai. Ya, jadi cara mencek masukkan satu titik yang dilewati garis ke dalam persamaan yang belum ada C. Nah, ini persamaan yang belum ada C. Ini dia. Karena C nya belum tahu kan? Hanya tahu ini titik yang dilalui. Titik yang dilalui adalah ini. Masukkan ke dalam persamaan yang belum ada C-nya, tapi gradiennya sudah tahu. Sekarang ini yang cari C sudah oke ya. Nah, cari M. Nah, ini khusus kita cari M karena M ini untuk mencari ada berbagai cara. Nggak sulit. Kalau ini kan soalnya udah tahu M-nya 2 ya. Mencari M atau gradien. Mencari M. Contoh pertama, dia dalam bentuk garis. Dia bikin garis kayak gitu. Nah, misalnya garisnya gini ya. Dia bikin garis kayak gini. Misalnya ini -1, ini 2. Dia ada sebuah persamaan garis dalam bentuk gitu. Kamu disuruh mencari M-nya. M itu adalah kemiringan. Beda dong. Kalau garis ini lebih terjal, ini lebih miring, ini landai itu. Nah, untuk katakan landai ini ya kita ngomong kemiringan. Kemiringan bisa yang dari kiri ke kanan naik. Nah, kalau ini namanya kemiringannya positif. Tapi kalau dia miringnya gini, nah ini kemiringannya negatif. Karena dia turun dari sini turun, ternyata. Oke, mencari M. Udah ya. Kalau gitu M-nya masih positif dapat ya, karena naik. Cara menghitungnya, oke. Kemiringan, kalau misalnya ada sebuah kemiringan, saya anggap sebegini gitu. Ini ada titiknya di sini. Nah, ini berapa kotak? 4 kotak ya. Ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya. Nah, ini kita ngomong M-nya itu adalah 5/4. Jadi M itu adalah vertikalnya dulu, yang ini, per dengan yang ini. Jadi M itu adalah yang Y-nya baru X-nya. Oke, kita lihat di sini. Berarti ininya berapa? Ini berapa? Sama? Ini berapa? 2. Mana Y, mana yang X? Hah? Mana yang Y? Hah? Suara besar dikit. -1-nya. Hah? Ya, -1. Yang satu? Yang ini? Bukan -1. Saya ngomong ini jarak, iya, jarak nggak ada minnya, oke? Jarak tidak ada min. Baik. Berarti ini M-nya adalah 1 per. Berarti gradien ini M-nya adalah setengah. Bagaimana kenapa yang seperti ini? Berapa kemiringannya kalau itu? Berapa M-nya? Coba tebak. Saya ulangi. Secara kan nggak mungkin ya kita tiap kali gambar gitu kan. Ini gradiennya yang titik yang ini 4/4.
Dapat dari mana? Tadi kita jelasin. Kalau saya tulis dalam titik, nih, terus titik ini adalah, berarti M itu ternyata hasil dari yang Y tadi ini. Sini 4 kan, titiknya. Jadi saya mau cari ini kan, berapa tingginya. Berarti ini, nah ini bukan kan? Berarti 4 dikurang 0. Ternyata ini dikurang ini. Jangan dihafal, lu ngerti ini gitu. Jarak ini berapa? Kan ini 4 ya. Sini berapa? 0 kan? Enggak. Terus ini berapa? 6 kurang 2 kan? Jadi 4 per 4, jawabnya kita boleh pakai 2 cara. Satu dulu semuanya. Cara pertama, kamu lihat ininya, ini sudah jadikan segitiga, ini sudah jadi segitiga ya. Berarti jaraknya ini berapa? 4 dong. Sini berapa? 8. Coba cara ini sedikit bahaya. M sama dengan bahaya di mana nanti saya sebut. Berarti 4 per 8. Kan Y dulu kan? Nih. Berarti setengah. Dan ini salah. Hati-hati. Kamu harus letak dulu karena kiri ke kanan ini negatif. Ini baru benar. Ini baru benar. Nah, cara kedua itu lebih bagus, nggak perlu kamu. Tapi ini kalau kamu ngerti ya udah, tapi bahaya. Cara kedua, ini cara pertama ya. Cara kedua yaitu kamu jadikan titik. Ini berarti titiknya 0,4, betul? Berarti titiknya ini berapa namanya? 8, 0. Berarti M itu kamu boleh terserah. Ingat, ini kurang ini kurang ini juga boleh. Ya, ini kurang ini juga boleh. Tapi Y-nya dulu kan. Contoh, kamu dapat 8 dari mana? 8 kurang ini kan. 8 dikurang 0 kan. Lu dapat 4 dari mana? Dari ini ke sini kan. Nah, tolong lihat. Kalau saya nggak dari yang ini kurang ini, berarti Y-nya dulu. 0 kurang 4 bagi 8 kurang 0. Tolong. Titik ini kurang yang sana. Sehingga min 4, 8, min setengah. Kalau yang merah, nah M-nya boleh juga. Ini kurang ini. Berarti 4 kurang 0, 0 kurang 8. Boleh. Sama, negatif setengah. Tapi Y-nya dulu yang dikurangkan. Ingat ya. Kalau orang udah terbiasa, kayak Pak Rian, kerjanya bukan gitu lagi. Udah sampai fisika SMA. Gue ngerti yang ini. Oke, bukan fisika SMA, fisika kelas 8 ada pakai gini. Oke, ada. Kelas 8 kebetulan. Jadi kalian ngerti total, nggak boleh hafal gini tadi nanti nggak ngerti kalian nanti, nggak paham. Jadi jarak ya, misalnya ada titik ini dan titik ini. Cara pertama kita hitung jarak ini, kita bikin segitiga kayak siku-siku gitu dari titik ke titik. Jarak ini jarak X-nya, ini jarak X. Kalau min 8 berarti 8. Kalau min 2 berarti sini min 2 dong. Jaraknya berarti 10. Oke, kalau ini di sini min 2 gitu ya. Ini 4, berarti 4. Jaraknya berapa antara sini? Tentu 6 dong. Ya. Oke, berarti jarak Y per jarak X ini adalah jarak Y. Min 6 per 10. Karena ini turun, berarti harus kasih negatif. Berarti ini hasilnya. Kalau menggunakan titik yang kurang-kurang itu, ya berarti saya dari ini ke sana aja deh. Y-nya dulu, min 2 kurang 4. Iya. X-nya ini 8 kurang negatif 2. Jadilah seperti ini. Berarti bagaimana? Ini sudah tahu M-nya. Berarti boleh saya tulis sama garisnya pasti gini dong. X gitu ya, tambah C. C-nya pun tahu ya. Kayak gitu.
C-nya apa? Ini sudah ada titik potongnya nih. Itu titik potong. Berarti ini pasti nggak usah hitung lagi lah. Lama cepat ya. Kurang 1. Karena C-nya itu min 1. Berarti inilah sama garisnya. Pak, kalau yang ini Pak, sama. Sama. Oke, kalau yang ini Pak, oke, ini berarti Y. Gradiennya berapa? Min setengah ya. Min setengah. Berarti saya tulis ini setengah X. Tambah C. C-nya belum tahu ya. Betul kan? Oke. Di garis C-nya potong di mana? Di sumbu ini. Berapa? 4 kan? Ya, berarti ini jadinya Y sama dengan min setengah X tambah 4. Ya udah, berarti ini. Nah, oke. Nah, karena yang soal nomor 3 yang seperti ini tidak ada titik potong, kita belum tahu. Nah, titik potongnya di sini. Nggak bisa kita terka, betul ya? Nah, kalau nggak bisa terka, berarti caranya kita masukin yang tadi. Jadi ini pasti negatif 3/5 X tambah C. Nah, untuk mencari C ini sedikit lebih sulit, tapi sama aja lah. Oke, apa tadi untuk mencari C? Gimana? Masukkan satu titik yang dilalui garis. Salah satu aja. Mau yang ini atau yang ini? Pak, mau yang ini Pak? Boleh, boleh. Berarti kita pakai titik min 2, 4 ya. Oke? Ini X-nya, ini Y-nya ya. Masukin ke sana. Sehingga ini akan jadi 4 sama dengan min 3/5 kali min 2 tambah C. Ini kali ini akan jadi positif. 6/5 tambah C, ini 4. Oke. Pindahkan. Jadi 4 kurang 6/5. Oke, C berarti 20. Oke, C udah dapat. Ya masukin ke sini. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan min 3/5 X tambah 14/5. Ya, ya. Jadi ini hasilnya. Jadi persamaan garisnya yang ini, ya, persamaan garis ini ya udah ini namanya. Pertama dari sini kita bikin dulu titiknya. Ini tidak dilalui ya. Nah, persamaan garis kan gini ya. Kita cari M-nya dulu. Oke, kita pakai cara ini aja deh. Jadi 10 dikurangi 0, 10 dikurangi 4. Dapat ini, 5/3. Berarti kita sudah boleh bikin Y sama dengan 5/3 X. Karena M-nya kan udah tahu. Tambah C, C-nya kan udah tahu. Nah, cara untuk mendapatkan C-nya, masukkan satu titik yang dilewati. Yang dilewati kan yang kita tahu 2 titik ya. Di sini ya. 2 titik. Waduh, oke, salah satu aja kan. Ambil yang ini aja deh. Oke, ambil berarti ini. Kalau ambil ini maksudnya berarti ini masuk ke sini. Oke, masuk sini berarti Y-nya 10, X-nya juga 10. Nah. Ya kan? Oke, nah dapat C-nya. Sebenarnya dapat C-nya. Sudah dapat C-nya, berarti C yang dia dapat isi ke sini. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, ini pertemuan pertama. Ini udah saya langsung jelaskan nih. Sekarang kita mau tahu gunanya apa sih Pak? Yang kayak gini-gini. Gunanya untuk apa? Oke. Jadi Darren saya nggak tahu ini konsentrasi belajarnya pun tidak ada. Saya lihat nih, aduh. Harusnya kalau bisa datang dulu ya. Ya kan? Apa gunanya? Kita mau gunanya. Saya nggak tahu Darren itu catat atau tidak, bensin catat atau tidak, saya nggak tahu sama sekali tuh. Stanley bagaimana, saya nggak ngerti. Gunanya.
Ini ada sebuah taksi. Ya. Ada sini kilometernya, ini kilometer. Ini ada double kilometer. Terus ongkosnya. Oke. Untuk setiap untuk 1 kilometer pertama dia harus bayar 8.000. Kilometer kedua dia harus bayar 12.000. Kilometer keempat kita ngomong 20.000. Oke. Sekarang ini tabelnya ya. Ani menggunakan taksi itu sejauh 20 km. Berapa dia bayar? Berapa dia bayar? Cara menyelesaikan soal ini bisa pakai yang kelas 8 garis, bisa juga yang kelas 7 yaitu tanda deret. Jadi kalau kalian nggak ngerti lagi tentang deret, ada kan kelas 7 deret aritmatika? Jadi kalau kalian tak belajar, lu kalau nggak ngulang lagi, bye-bye kamu, bye-bye Fiona. Jadi soal seperti ini ada dua. Satu menggunakan deret aritmatika kelas 7. Yang kedua, pakai persamaan garis kelas 8. Lebih cara di situ. Kalau pakai deret aritmatika, oke. Saya anggap ini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Ditanya yang ke-20 itu berapa? Saya anggap ini dengan 8 lah. 8, 12, sampai ini 20. Tentu sini berapa? 16 ya. Oke? Yang ditanya kan ini berurutnya. Berarti yang kita tanya N yang ke-20 dong. Betul gak? Oke, ini kelipatan berapa? Tambah-tambah 4 kan? Kalau tambah 4 berarti apa? UN ini gimana? 4N tambah 4. Tadi kan? 4N tambah 4. Udah ngerti? Mengapa? Ini namanya kelipatan 4. Cuma mulainya dari 8. Kalau kelipatan 4 kan harusnya mulai dari 4 ya. Supaya jadi mulai dari 8 tambah 4. Atau ini boleh kamu dapat dari ini dikurang. Ini kurang ini. Bedanya ya. Nah, sekali tanya N yang ke-20 berapa? Berarti sini U ini N nya 20, berarti 4 kali 20 tambah 4. Harus bayar 84.000. Oke. Ini cara kelas 7. Deret aritmatika. Kalau persamaan garis kelas 8, berarti saya boleh anggap ini ada sebuah ini. 1 dia 8. Titiknya. 2, 12 dia. 12 ini. Ini kamu hitung, ya, kalau kamu bikin ini gambarnya benar-benar ya. Ini tuh 4 katanya. 4 itu 20. Ini jalannya 4 ya. Berarti di sini. Ternyata kalau saya tarik ini adalah garis lurus. Berarti yang ditanya adalah ini jaraknya, ini jarak, berarti ya jarak kilometer. Terus ini adalah ini apa kilometer. Terus ini ongkos ya sorry. Ini ongkos, berarti sumbu X itu ongkos, sumbu Y-nya ongkos. Ini adalah jarak kilometer. Berarti yang ditanya kalau 20 sini berapa gitu. Ini kan harus begini ya. Jadi kalau saya gambar betul, kalau sini 20,
pasangannya Y-nya berapa gitu. Garisnya, ngerti nggak? Berarti saya cari persamaan garisnya dulu. Berarti saya boleh pilih dua titik ini, betul? Betul? Dua titik itu kan? Berarti titiknya berapa? 1, 8, ini 2, 12. Betul ya? Ini kan titiknya. Oke? Jadi saya ambil yang ini, pasangannya gini aja. Udah? Berarti pertama apa kalau mau buat persamaan garis? Mencari kemiringan. Berarti M-nya kita cari dari ini kurangnya aja ya. 12 kurang 8, 2 kurang 1. Berarti ini gradiennya 4, betul ya? Berarti ini akan jadi Y sama dengan 4X tambah C, betul? Oke, cara mencari C apa? Ambil satu titik ya, ambil titik 18 aja ya. Untuk mencari C, saya pakai titik 18. Oke? Y-nya 8. Y-nya 8. X-nya 1 tambah C, berarti C-nya 4 dong. Ya. Berarti persamaan garisnya akan menjadi Y sama dengan 4X tambah 4. Ngerti kan? Sekarang ini ditanya, kamu anggap ya ini X, ini Y. Kalau X-nya 20, Y-nya berapa? Ditanya, kalau X-nya 20, berarti saya masukkan X-nya ke sini, betul nggak? Ya, berarti Y-nya sama dengan 4 kali 20 tambah 4. Berapa? 80. Sama dengan Y. Di stop dulu, merah.